Baiklah, pertama-tama saya sudah menuliskan apa-apa saja yang diketahui dari soal. Untuk mencari jawaban yang pertama, kita mencari dulu Q pompanya. Q pompa seperti yang diketahui dari soal, sepertiga dari kapasitas pencucian. Jadi sepertiga kali 3000 ton per jam. Nah, nilai ini kita kalikan dengan rho air sehingga didapat, dan dengan mengkonversi satuannya sehingga didapatlah hasilnya 1000 ton per jam. 1000 ton per jam ini kita ubah lagi menjadi meter pangkat 3 Setelah itu kita mencari persen padatan yang diketahui dari soal, yaitu 5,5%, berarti 0,055. Kemudian persen air ini didapat dari 100% dikurang persen padatan, maka didapatlah 0,945. Kemudian rho padatan kita konversi dalam kilogram menjadi 3000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, setelah yang perlu diubah sudah didapatkan, kita mulai mencari jawaban yang nomor 1. Nomor 1 yang ditanyakan adalah berat dari padatan. Rumus dari berat padatan sendiri adalah rumus dari berat padatan sendiri adalah padatan dikali Qmat dikali dengan rho padatan. Padatannya 0,055 dikali 1000 meter pangkat 3 per jam dikali 3000 kilogram per meter pangkat 3, sehingga didapat hasilnya adalah 165.000 kilogram per jam. Kemudian yang kedua, kita akan mencari berat air. Sama seperti rumus berat padatan, hanya saja yang digunakan adalah persentase air dan rho air. Persentase air tadi
0,945 dikalikan dengan 1000 meter pangkat 3 per jam dikalikan 1000 kilogram per meter pangkat 3, sehingga didapatkan 945.000 kilogram per jam. Kemudian kita akan mencari jawaban nomor 3, yaitu volume padatan. Rumus dari volume padatan ini adalah berat solid dibagi dengan rho padatan dikali 3600 yang merupakan konversi jam ke detik. Berat solid yang hasil yang didapatkan dari soal nomor 1 tadi 165.000 kg per jam dibagi rho padatan, yaitu 3000 dikali dengan 3600. Maka didapatkan hasilnya sebesar 0,01527 meter pangkat 3 per detik. Setelah mencari volume padatan, kita akan mencari volume air. Rumusnya sama saja seperti volume padatan, hanya saja yang diganti berat air dan rho air. Berat air dibagi dengan rho air dikalikan dengan 3600. Sama dengan 945 dibagi 1000 dikali 3600. Hasilnya adalah 0,27625 meter pangkat 3 per detik. Kemudian kita mencari jawaban nomor 5, yaitu total volume. Total volume merupakan
Penjumlahan dari volume padatan ditambah volume air. Volume padatan 0,01527 ditambah volume air 0,2625. Sehingga total volumenya menjadi 0,2777 meter pangkat 3 per detik. Kemudian kita akan mencari jawaban nomor 6, yaitu kecepatan pengendapan. Atau VT. VT sama dengan G dikali D kuadrat dikali dalam kurung rho padatan dikurang rho air dibagi dengan 18 kali viskositas air. Karena viskositas tidak bisa saya ketik, jadi nanti saya tambahkan seperti ini. Sembilan koma 8 dikali D yang merupakan ukuran dari padatan, yaitu 0,000002 kuadrat dikali 3000 dikurang 1000 dibagi 18 dikali 1,31 kali 10 pangkat min 6. Dapatlah hasilnya sebesar 0,00000784 atau 7,84 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 2,358 kali 10 pangkat min 6. Hasil akhirnya sama dengan 0,003325 meter per detik.
Kemudian nomor 7, mencari luas kolam pengendapan. Rumusnya adalah Q total dibagi dengan VT. Q totalnya 0,2777 meter pangkat 3 per detik dibagi dengan 0,003325 meter per detik sama dengan 83,518 meter kuadrat. Kemudian yang ke-8, kita mencari dimensi kolam pengendapan. Pada dimensi kolam pengendapan kita menggunakan perhitungan dari hukum Stokes karena padatannya kurang dari 40%. Kalau padatannya lebih dari 40% menggunakan hukum Newton. Nah, untuk tabel dimensi kolam pengendapan nanti saya cantumkan di bawahnya. Nah, ini tabel yang sudah dibuat menurut perhitungan Stokes. Kemudian di sini saya misalkan membuat kedalaman kolam sedalam 10 meter. Kemudian lebar kolam atau B selebar 9 meter. Kemudian mencari panjang kompartemen, yaitu dari luas kolam dibagi dengan lebar kolam sama dengan sama dengan 9,279 atau dibulatkan menjadi 10. Setelah didapat ukuran-ukurannya, selanjutnya kita mencari volume. Dari kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan ini, kolam pengendapan memiliki 4 kompartemen yang masing-masing kompartemen
memiliki panjang 10 meter, lebar 9 meter, dan kedalaman 10 meter. Kedalaman tiap-tiap kompartemen berkurang 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antar kompartemen. Maka volume kolam pengendapan dapat dihitung sebagai perhitungan berikut. Volume sama dengan jumlah kompartemen dikali panjang dikali lebar dikali dengan kedalaman dikurang selisih kedalaman. Sama dengan 4 dikali dalam kurung 10 dikali 9 dikali 10 dikurang 10 dikurang 0,5, maka didapatlah hasil 3.420 meter kubik. Kemudian mencari waktu partikel mengendap. Atau TV. TV sama dengan H per VT sama dengan 10 dibagi 0,003325 meter per detik, sehingga didapatkan 3007,519 detik sama dengan 50,125 menit.
Kemudian yang 11 mencari kecepatan air di dalam kolam pengendapan. VH sama dengan Q total dibagi A. A merupakan nilai B dikali H, sehingga nilai Q total 0,2777 dibagi dengan dibagi dengan 9 dikali 10 meter kuadrat. Sehingga hasilnya 0,003086 meter per detik. Kemudian yang ke-12, kita akan mencari waktu yang dibutuhkan air melewati kolam pengendapan. Sama dengan P dibagi dengan VH. Nilai P ini merupakan perkalian dari panjang kompartemen dikali dengan H, sehingga dapatlah 10 kali 10 dibagi dengan hasil nomor 11 tadi, yaitu VH 0,003086 meter per detik. Sama dengan 32.409,07 detik atau 540,15 menit. Kemudian nomor 13 kita akan mencari persentase pengendapan. Persentase pengendapan didapatkan dari waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam pengendapan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan air melewati kolam pengendapan ditambah waktu pengendapan. Sehingga didapatlah 500
40,15 menit per 540 ditambah dengan 50,125 menit, kemudian dikalikan 100%. Maka didapatlah hasil 91,508%. Kemudian untuk mencari soal ke-14, kita harus mencari dulu nilai yang ini. Kita misalkan anggapan hujan per hari sama dengan 2 jam. Kemudian didapatlah volume, kemudian dicari dengan volume pengendapan dikali 3600 detik per jam merupakan konversi dari jam ke detik, kemudian dikalikan dengan hujan per hari, kemudian dikalikan dengan persentasi pengendapan. Volume pengendapan sendiri yang sudah dicari tadi 0,0. Mohon maaf, saya salah mengetik Pak, maksudnya volume padatan yaitu 0,01527 meter pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 3600 detik per jam dan dikalikan lagi dengan 2 jam dan dikalikan dengan persentase pengendapan 0,91508 atau 91,508%. Maka didapatlah hasilnya sebesar 100,607 meter pangkat 3 per hari. Kemudian yang terakhir kita mencari waktu pengarukan. Kita mencari berapa lama hari yang dibutuhkan. Dengan rumus volume kolam pengendapan dibagi dengan volume total padatan yang mengendap atau yang diendapkan, seperti yang kita cari barusan di atas. Maka volume kolam sebesar 3.420 meter pangkat 3 dibagi dengan 100,607 meter pangkat 3 per hari, maka didapatlah sebesar 33,99 hari atau dibulatkan menjadi 34 hari.